sahabat Indonesia, kita jumpa lagi. Kemarin ada demo besar, cukup ramai, rusuh ya sebetulnya, oleh anarko dan sekelompok buruh campur mahasiswa yang kabarnya disponsori atau diinisiasi oleh sang bandar demo. Siapa itu? Ya kita sudah tahu sama tahu lah. Jadi ini menyangkut Omnibus Law Cipta Kerja. Sekali lagi nampaknya perlu mengulas ini. Beberapa teman masih terus bertanya-tanya. Saya baru ini merilis satu artikel berjudul Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja memang pro bisnis, yaitu bisnisnya UMKM atau rakyat. So, apa salahnya? Begini, momentumnya adalah pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja oleh parlemen waktu itu ya. Ini isu yang sangat populis soal buruh. Buruh adalah lapisan penting dalam revolusi proletariat ala komunis. Hebat bukan? Waktu itu Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin, ya bapak revolusi Rusia atau Soviet dulu. Waktu itu sukses merealisasikan seruan Karl Marx yang bilang workers of the world unite, atau buruh sedunia bersatulah, begitu kata Karl Marx. Keduanya yaitu Marx dan Lenin paling tidak dalam benak dan pikiran serta hatinya itu memang ingin memperbaiki kondisi sosial masyarakat. Metode menggerakkan buruh ala Partai Komunis ini ternyata juga dipakai oleh sementara pihak di Indonesia. Ada sang bandar demo dan oknum ketua serikat buruh. Keduanya juga menggerakkan buruh, cuma motifnya berbeda, detrimental. Sang bandar demo dan oknum serikat buruh yang ada di sini juga memakai metode komunis, memakai isu buruh dan menggerakkan buruh, atau tepatnya sih memanfaatkan buruh sebagai kendaraan politik yang populis kesannya, sekedar sebagai alat untuk meraih kekuasaan, sebagai pemuas libido atau hasrat kekuasaan, tidak kurang, tidak lebih. Isu populis soal buruh ini dipakai sedemikian rupa dengan memanipulasi isu Omnibus Law Cipta Kerja demi kepentingan sang bandar demo. Untuk apa? Untuk beternak suara menjelang pilkada serentak tahun 2020 ini dan untuk menyambut pilpres tahun 2024 nanti. Bahkan kalau bisa lebih cepat lebih baik begitu. Yaitu caranya lewat pemakzulan pemerintahan yang sah. Ini kan motif busuk yang direalisasikan lewat suatu konspirasi jahat. Ini harus kita lawan. Salah satu pembelokan narasi adalah dengan menuduh bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak pro rakyat, lebih pro bisnis, dan tidak membela buruh. Nah ini jelas ngawur dan menyesatkan. Mesti kita luruskan. Pro bisnis artinya pro pembukaan lapangan kerja baru untuk menyerap saudara-saudari kita yang belum dapat pekerjaan alias masih menganggur, dan juga membuka peluang serta kondusif bagi iklim bisnis UMKM, yaitu ekonomi kerakyatan itu sendiri. Dan ini jelas bagus. Apa salahnya? Malah pada hakikatnya sangat pro rakyat dan ini yang penting, anti mafia, koruptor, dan calo. Lalu soal yang katanya tidak pro buruh itu apanya? Soal pesangon, soal hak cuti, sampai katanya ada 12 keberatan yang nyatanya hanya hoax. Itu pun sudah diberi penjelasannya. Kita tidak usah ulangi lagi di sini. Karena nyatanya Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat pro buruh, yaitu melepaskan buruh dari jeratan mafia dan calo buruh. Undang-undang ini juga sangat pro calon buruh,
yaitu mereka yang masih menganggur, supaya peluang mendapat pekerjaan jadi lebih besar. Jadi wajar saja kalau ada ketua federasi atau serikat buruh yang ngomel-ngomel. Itu lantaran perannya dipangkas oleh undang-undang ini. Kemudian dalam lisensi untuk membuka usaha pun dijamin. Dan ini jelas memangkas peran birokratis pemerintah daerah. Mungkinkah lantaran ini ada sementara Pemda yang keberatan? Kan kita sudah tahu bahwa ditengarai selama ini soal pengurusan lisensi itu bagi sementara birokrasi adalah sumber pungli dana gelap bin haram untuk kepentingan pribadi maupun buat sumbangan ke partai politik. Blak-blakan dan terang benderang tanpa tedeng aling-aling apa yang disampaikan Profesor Dr. Romli Atmasasmita, seorang pakar hukum dari Universitas Padjadjaran Bandung, bahwa Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja justru mengincar mafia-mafia yang tidak bertanggung jawab. Undang-Undang Cipta Kerja justru sengsarakan para mafia, bukan rakyat. Undang-undang ini ternyata bakal mencilakakan para mafia, para calo kekuasaan, koruptor, maladministrasi, praktek suap, dan politik busuk yang selama ini kerap memanfaatkan buruh sebagai kuda tunggangan mereka. Ini kan cilaka 12 bagi para petualang dan gelandangan politik yang kerap berkolaborasi dengan para mafia. Undang-undang ini juga amat kondusif bagi pelaku usaha UMKM yang merupakan 99,99% dari pelaku ekonomi di Indonesia. Bakal ada legalisasi terhadap badan usaha milik desa, BUMDes, menjadi badan hukum, sehingga gerak BUMDes sebagai entitas bisnis yang berbadan hukum bakal bisa lebih dipertanggungjawabkan. Pihak perbankan pun jadi lebih percaya untuk membangun relasi bisnis dengan BUMDes. Ada juga kemudahan, bahkan gratis bagi pelaku UMKM dalam soal pemberian label halal agar mereka bisa lebih kredibel di hadapan konsumennya yang mayoritas Muslim. Walau ini di sisi lainnya memang bakal menyenggol ormas yang selama ini memonopoli soal labelisasi halal. Bahkan ada yang sempat nyeletuk berapa triliun tuh opportunity loss si ormas yang selama ini memonopoli labelisasi halal. Ya soal ini walahu alam deh. Kan dari dulu ormas itu juga gak pernah akuntabel kok. Sekarang labelisasi halal disertifikasi langsung oleh pemerintah. Dan lewat undang-undang ini bagi pelaku usaha kategori UMKM bakal diberikan gratis, free of charge, alias gak usah bayar. Ini kan bagus buat penggeliatan ekonomi kerakyatan. Walau memang cilaka sih bagi ormas yang dulu menikmati monopoli labelisasi halal. Perlawanan dari mereka yang dirugikan oleh Undang-Undang Cipta Kerja ini jelaslah beralasan sangat egosentrik. Hanya mementingkan dirinya sendiri, yaitu ego sang bandar demo, ego oknum ketua serikat buruh, ego pengurus ormas atau partai tertentu, dan kroni-kroninya. Sampai-sampai mereka pun tega memalsukan draft Undang-Undang Cipta Kerja untuk kepentingan membuat pamflet-pamflet hoax yang tujuannya menghasut rakyat lugu bahwa undang-undang ini pro kapitalis lah, pro bisnis lah, pokoknya problem lah. Tega pula mengorbankan anak-anak muda lugu dan blow-on yang tergabung dalam gerakan anarko-sindikalis. Ini kan anak-anak muda jablay, mereka yang kurang kasih sayang keluarga, yang sedang mengalami disorientasi hidup sosial. Kembali ke soal pro bisnis. Padahal apa salahnya kalau pro bisnis itu pro bisnisnya UMKM, yaitu rakyat kecil dan kelas menengah. Ini demi ekonomi kerakyatan kok, memihak bisnisnya wong cilik. Bukankah para pelaku bisnis UMKM ini jauh lebih terhormat dibanding para calo buruh, dibanding para politisi busuk pengincar dana CSR, dibanding sang bandar demo yang haus kekuasaan?
Sehingga singkat cerita, segala protes dan perlawanan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja ini adalah semata-mata gerakan penyelamatan kepentingan egosentrik. Kepentingannya sekelompok mafia ekonomi dan mafia buruh atau calo yang bersimbiose mutualis dengan sang bandar demo yang haus kekuasaan serta partainya yang sudah gurem dan bakal semakin tenggelam itu. Akhirnya, buruh Indonesia bersatulah, sikat mereka semua yang selama ini menunggangi kalian. Indonesia maju.